Nah, jadi itulah. Itu atas kebijakan Allah, kemurahan Rasulullah, negeri Makkah yang tidak kita tuju tadi, tidak mungkin bisa kan? Karena di luar sentral alam, dijadikanlah Mekah. Baitullah dijadikanlah Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Di situ ada Al-Kautsar, di sini ada air Zam-Zam. Itulah makanya diperintah kepada kita, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satro. Dari mana saja kamu keluar? Nah, dari mana saja kamu keluar itu artinya apa, dari Indonesia, apa dari Cina, dari Amerika, Inggris, Barat, macam-macam itu. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana, Pak? Bukan wajah tubuh, Pak. Wajah kamu. Karena Allah dan Rasul itu berbicara dengan roh kita, bukan dengan tubuh. Kalau tubuh kau tidak baca ngomong, Pak. Kalau dia alat. Nah, ternyata wajah roh itu adalah ingatan, perasaan. Jadi ingatan ditambah perasaan sama dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu yang dihadapkan ke situ. Ah, iya. Wajah roh itu adalah kesadaran. Nah, itu. Nah, setelah sampai di situ, itulah tadi yang Bapak baca tadi. Fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Ayat surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, kamu ambillah sebagian makom Ibrahim itu kamu sholat di situ. Nah, ini gambar ini kan. Nah, ini gambarnya. Nah, makom Ibrahim itu ini. Nah, kan? Nah, ini makom Ibrahim ya. Nah, itu. Jadi boleh ngambil di sebelah sini, boleh ngambil yang di seberang situ, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Untuk kamu sholat, ingat, untuk kamu sholat kata Allah dan Rasul. Nah, itu. Ingat, kenapa kita menghadap Ka'bah? Nah, Ka'bah itu bukan sembahan, tapi hadapan. Kita kadang-kadang lupa membedakan mana itu sembahan, mana itu hadapan. Kalau hadapan bukan sembahan, sembahan bukan hadapan. Itu harus kita pahami. Nah, harapan kita, dengan adanya kita mengambil sebagian makam Ibrahim, menghadap kepada Ka'bah, hakikatnya kita sudah ke tempat tadi. Tempat pertama kali kita melihat Allah yang nyata, Rasul. Itu. Itu harapan kita tadi kan. Disitulah kita sholat. Artinya disitulah kita menghubungkan rasa kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Angkatlah takbir di situ. Nah, tetapi yang menjadi pengacau itu adalah ada aduika nafsu kalati baina jambaika yang Bapak baca tadi. Musuh yang ada di dalam dirimu, yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada dalam dirimu, sebangsa hawa nafsu dan setan. Ada tuh? Nah, coba diulang lagi bacanya, Pak. Sambil makan apa? Makan, Pak. Belum. Di buku. Jadi ada apa tadi? Ulangi. Ada aduika nafsu kalti baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada pada dirimu. Sebangsa hawa nafsu dan syaitan. Kenapa dia dikatakan musuh? Karena dia yang akan menghambat kita. Menghambat kita berhadapan dengan Allah di dalam sholat. Karena sholat itu adalah latihan balik. Nah, itu. Timbul pertanyaan, apa itu Pak Abu hawa, nafsu, dunia syaitan? Nah, jadi ada ceritanya di situ. Mengapa timbul hawa? Sudah sampai situ tadi bacanya, Pak? Sudah. Nah, coba dibaca, Pak. Mengapa timbul hawa? Mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Timbullah hawa. Terus? Mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadikan urat, genah, tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita, maka timbullah dunia. Mengapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbullah setan. Pernahkah kita terpikir bahwa Nabi Muhammad pada saat itu menjelaskan
terjadinya tubuh itu terbuat dari 4 anasir itu. Nah, hawa itu, mengapa timbul hawa? Karena anasir, bukan angin. Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Jadi anasir angin itu roh angin. Bukan angin, tapi roh angin. Namanya roh rehan. Jadi segala rongga di tubuh ini sudah diisi juga loh. Nah itu. Mengapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Nah itu. Nama anasir air itu adalah roh rahmani. Kenapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah jadi daging, kulit, bulu, atau rumah pada kita. Maka timbullah dunia. Nah, jadi anasir tanah itu bukan tanah, rohnya tanah. Nah, itu. Kenapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Anasir api itu bukan api, tapi rohnya api. Iya. Iya. Jadi dari sinilah Allah dan Rasul menjelaskan bahwa roh angin, roh air, roh tanah, roh api, kalau disatukan Pak, menjadi manusia dia Pak. Nah, menjadi manusia dia Pak. Makanya falyanzuril insanu mimma khuliq, kan di awal kan? Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa yang diciptakan. Diceritakan oleh Rasulullah. Manusia itu terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, air, tanah, api. Disatukan 4 anasir ini, maka jadilah dia manusia, Pak. Kalau MANUSIA, manusia, itu namanya, Pak. Kalau ini badannya, Pak. Fisik. Manusianya di mana, Pak Abu? Manusianya ada di balik badan, ada di balik nama, diletakkan oleh Allah di dalam jantungnya. Tuh. Nah, itu manusia. Nah, perlu kita ketahui, manusia ini ada sifat, Pak. Anasir angin tadi, yang memenuhi segala rongga pada kita, sifat itu, Pak, pantang kelintasan, Pak. Tidak pacak melihat orang kaya, melihat orang berhasil, melihat orang pintar, melihat orang sukses, timbul kebencian, timbul iri dengkinya, hasutnya macam-macam. Itu pertama. Yang kedua, anasir air, yaitu roh rahmani, sifat itu pantang kerendahan. Nak tinggi itulah, nak hebat itulah, nak bersihnya itulah, nak sucinya itulah, orang lain kotor galau. Tuh. Kemudian anasir tanah, ya roh jasmani, sifatnya itu rakus, pantang kekurangan. Duitlah banyak, hartalah banyak, pangkatlah tinggi, masih juga mau mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian anasir api, yaitu roh idafi, sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, jadi keempat sifat ini, Pak, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau digabung, Pak, melahirkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Berarti 10 tambah 4, 14 lah. Muncul 3 sifat lagi, Pak. Benci, dendam, dan menghancurkan. Nah, 17 inilah sifat manusia yang harus kita pahami, Pak. Karena manusia ini nanti akan mengacau kita kembali kepada Allah. Yang akan mengacau kita kembali kepada Allah. Manusia itu. Nah, makanya ada di dalam kitab Al-Quran, surah Al-Baqarah kan, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrah li ala nasa hujjata alaikum. Nah, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, supaya tidak ada hujah bagi manusia, alasan bagi manusia untuk mengganggu kamu. Nah, manusia yang dimaksud bukan manusia luar, Pak. Manusia kita ini, nah, yang ngajak kita ke bank, ke kebun, ke pasar waktu kita sholat, itulah. Asalkan kita tahu kiblat yang mana, lokasi tempat kita berkumpul nanti di mana. Itulah dikatakan tadi, Masjidil Haram, Ka'bah. Nah,
Dengan adanya kita tahu itu, jadi kita bisa berpegang, Pak. Saat kita mau dibawa ke kantor, kita tahu, ini Ka'bah nih, jangan kemana-mana. Dibawa ke pasar, jangan kemana-mana. Nah, itu yang dipertahankan, Pak. Supaya jangan ada hujah bagi manusia yang tadi membawa kita kemana-mana. Apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita ketika sholat, pasti kepentingan manusia. Perhatikanlah, Pak. Ya kan? Makan, minum, pakaian, tempat kendaraan, proyek macam-macam. Kepentingan manusia kan, tidak ada kepentingan roh. Makanya li'alla 'alan nasi hujata 'alaikum, supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk kamu ditariknya kemana-mana gitu. Jadi itulah tujuan kita mengaji ini. Jangan sampai kita tak lupa bahwa seketika kita berjalan menuju Allah dengan cara menghadap Ka'bah, menggelis bagian makam Ibrahim tadi, ditarik keluar. Ditariklah ke pasar kemana, jangan sampai seperti itu. Kita pertahankan, kan itu sudah tahu. Nah itu tadi. Nah kemudian apa keperluannya, untuk apa sistem ini? Nah sistem ini pertama kali sebagai tanda kita ikut Rasul. Kalau saya tidak salah itu surah Al-Baqarah 143 ya. Coba lihat. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat laqabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat padanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang atau murtad. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada seluruh manusia. Nah, jangan bapak-bapak mengira apa yang saya sampaikan berdasar kitab Quran itu tidak jadi masalah bagi orang tertentu, Pak. Oh, tidak begitu. Tidak benar itu. Makanya di akhir ayat itu, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa yang kamu yakini. Artinya barang itu harus diyakini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, sebagaimana kami menjadikan kamu itu umat pertengahan, wasit. Nah itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan manusia. Manusia mana? Sekarang ini Pak, bisa Bapak melihat istri Bapak di rumah? Tidak bisa kan? Lalu siapa? Manusia yang mana yang kita saksikan? Tidak ada, kecuali manusia diri kita. Nah, manusia diri kita ini bisa kita saksikan, Pak. Yang terbuat dari 4 anasir tadi, dengan perangai-perangainya itu. Artinya, dengan adanya kita berada di tempat Ka'bah tadi, Maqam Ibrahim tadi, di dalam Masjidil Haram tadi, disitulah kita bisa disaksikan oleh Rasul. Dengan adanya Rasul menyaksikan kita pun bisa menyaksikan diri kita sendiri. Nah, itulah. Nah, sedemikian itulah cara mengikut Rasul. Nah, kan disebut situ. Sedemikian itu cara mengikut Rasul. Nah, siapa yang berpaling dari kejadian ini, itulah disebut dengan tidak mengikut Rasul. Nah, itu. Di situ dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yattabi'ur mimman yanqalib. Tidaklah aku jadikan sistem perkiblatan seperti ini, kata Allah dan Rasul, kecuali untuk melihat siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling.
Artinya kalau kita tidak menggunakan sistem kiblat seperti ini, berarti kita sudah berpaling, tidak ikut Rasul. Makanya ini harus diyakini. Maka di akhir ayat itu sesungguhnya Allah tidak menanyakan imanmu. Tidak disia-siakan keyakinan kita atau keimanan kita. Berarti harus diyakini itu yang ajaran Allah dan Rasul tadi. Nah, itulah ceritanya itu. Jadi di situ kan ikut Rasul artinya berkiblat seperti pola ini. Nah, cobalah bapak-bapak keluar. Kalau bapak memang ikut Rasul, bagaimana caranya? Pasti ditunjuknya gitu. Oh, baca Quran, baca hadis, ikuti semua apa yang ada di situ. Pasti begitu. Nah, itu bukan ikut Rasul, itu mentaati namanya. Kalau ikut Rasul tuh, ikut Pak Abu. Kemana Pak Abu pergi? Ikut. Kalau ngekor. Kalau mengikuti ajaran Pak Abu, bukan mengikuti Pak Abu namanya itu, tapi mentaati ajaran Pak Abu. Kayak gitu gambarannya. Jadi selama ini kita diajarkan oleh para ulama ajarannya itu, mentaati ajaran beliau, bukan ikut beliau. Nah itu. Sedangkan Allah berkehendak kita ikut beliau. Caranya seperti itu. Nah itu. Sedemikian itu, aku jadikan sistem perkiblatan ini supaya kami tahu siapa yang ikut, siapa yang berpaling. Nah, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan keyakinan ini, kata Allah. Lah kalau Allah sendiri sudah ngomong seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus bertahan di situ, Pak. Karena ada yang bakal narik-narik Bapak keluar ke pasar, kemana-mana itu. Gitu. Nah, begitulah cara kita belajar kembali. Begitulah cara kita belajar mati. Yang lebih kita pahami lagi adalah dari Baitullah dulu, Pak. Dari Baitullah turun. Nah, ada pintu gaib, Pak. Pintu gaib itu antara dunia dan akhirat. Pintu gaib itu antara dunia dan akhirat. Itulah Hajar Aswad. Tak satu pun roh manusia ini, Pak, yang masuk ke dalam badan ini pasti lewat Hajar Aswad, Pak. Jadi Hajar Aswad itu titik di mana roh keluar dari alam sono. Dan nanti baliknya juga masuk ke situ, Pak. Itu alasannya kenapa kita ngadap Ka'bah itu tidak sembarangan itu. Kalau cerita lokasi, ya tidak mesti di Arab, di Indonesia bisa, Pak. Makanya Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, memindahkan kampungnya, tidak bisa. Karena Allah menjawab, tidak bisa, bukan di situ posisinya, memang di sini posisinya. Bapak pernah tidak nonton film-film orang berlari ke hutan atau hilang? Dia masuk ke pintu gaib, hilang, masuk di alam lain. Akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan mencari jalan keluar. Ketemu lagi, keluar lagi. Nah, kira-kira seperti itulah. Pintu antara akhirat dan dunia dan akhirat. Tetap titiknya adalah tempat Hajar Aswad itu. Titiknya di situ, Pak. Ya. Jadi nanti kalau seketika istri Bapak hamil, 4 bulan 9 hari, rohnya belum ada, Pak. Setelah 4 bulan 10 hari, barulah ditiupkan rohnya. Dari mana? Dari Baitullah tadi diambil satu. Dimasukkan ke dunia. Tapi belum ke dunia itu. Masuklah dia ke suatu tempat antara dunia dan akhirat. Titiknya adalah dekat Hajar Aswad, Pak. Maka dari situ keluar, dibawalah ke dalam kandungan mak kita. Kepada kandungan maknya ya. Nah, Bapak tahu tak di mana lewatnya, Pak? Itu perlu kita tanya, Pak. Ini anggaplah saya itu yang membawa roh anak atau roh kita dulu. Karena masuk ke kandungan mak, Pak. Lewat mana, Pak? Rahim. Rahim. Lewat apa, Pak? Rahim jasad. Ya sebelum masuk ke dalam rahim itu lewat mana, Pak? Lewat telinga, lewat mata, lewat hidung? Iya. Lewat mana, Pak? Bapak tahu waktu badan anak-anak dibuat, ada yang kita masukkan kan? Sebelum badan itu dibuat kan adalah perlakuan kita. Di situlah, Pak. Di mana sumber badan itu dimasukkan, lewat itulah roh itu dimasukkan. Bisa paham maksud saya? Maka ngomong di ini, jelas di kemaluan. Ya, di vaginanya perempuan. Makanya
Kalau orang mengatakan Hajar Aswad itu kok mirip punya perempuan, tidak usah dibilang lagi. Yes. Dari situ dia keluar, masuk ke situ. Nanti setelah roh bersatu dengan tubuh, Pak, maaf ya, keluarnya anak roh dengan tubuh itu lewat mana, Pak? Lewat situ lagi kan, Pak? Makanya barang itu disebut kehormatan. Nah, itulah kehormatan, Pak. Jangan salah-salah. Barang itu kalau sudah tidak dihormati lagi, Pak, tidak ada harganya, Pak. Diri seseorang itu tidak berharga, keluarga itu tidak berharga. Bayangkanlah kalau suami istri itu punya selingkuhan masing-masing, Pak. Bininya punya meteng, berselingkuh, lakinya punya selingkuhan. Pas balik apa yang terjadi? Mana? Coba no, kayak pasangan kamu tadi. Hilang rasa cinta, kasih sayang. Kenapa? Kehormatannya sudah tidak terjaga. Nah, itulah sejarahnya itu. Tidak satu pun roh yang datang dari Baitullah untuk masuk ke dalam kandungan istri kita lewat situ, Pak. Itulah alasannya ngapa kita ngadap situ, Pak. Seakan-akan dikatakan, hei, kamu dulu lewat sini loh. Nanti kalau kamu sudah habis tugas, ini loh pintunya, jangan salah-salah. Tidak bisa, Bapak pergi ke tempat lain, tidak bisa. Disitulah tuh, Pak. Nah, itulah alasannya kenapa kita ngadap ke Ka'bah itu. Ya, kalau kita masalah lokasi, ya bisa digeser-geser lah, Pak. Di Indonesia bisa bikin. Tapi kata Allah enggak. Posisi zahir batin, dunia akhir di situ. Jangan digeser-geser, nanti tidak bisa masuk, tidak bisa balik kamu. Gitu. Nah, itu ceritanya, Pak. Jadi, yang bakal mengganggu kita-kita ini untuk kembali kepada Allah dan sampai ke pintu itu, Pak, adalah manusia tadi. Dengan kepentingan-kepentingannya. Jadi, sholat itu sebenarnya, Pak, melatih kita kembali. Melatih kita balik mati cak dulu. Nah, belajarlah kita untuk tidak diganggu oleh manusia tadi. Nah, timbul pertanyaan, Pak Abu, kata orang yang mengganggu itu bukan manusia. Sedangkan Bapak ngomong manusia. Ya kan? Dari tadi kan manusia terus Pak Abu bilang. Nah, kata orang itu jin yang mengganggu. Iblis yang mengganggu, setan yang mengganggu. Ya kan, Pak? Nah, coba baca surat An-Nas. Kita bongkar rahasianya malam ini. Wah, Pak Ibu. Surat An-Nas. Nah, coba Pak Charlie. Beliau baru sampai, semangat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gimana, Pak? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ini kita terjemahkan satu-satu. Satu-satu, Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Terjemahkan, Pak. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Terus, Pak. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Terus, Pak. Min syaril Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, dari kejahatan bisikan setan tersembunyi. Was-was itu, Pak, 17 sifat itu maksudnya. 17 sifat yang saya baca tadi. Iya, yang menjadikan kita ragu-ragu, was-was itu adalah 17 sifat yang saya sebutkan tadi. Terus, Pak? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus? Yang membisikkan dalam kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari
golongan jin dan manusia. Nah, jadi kul a'udzu birabbin nas, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, sembahan manusia, daripada kejahatan yang menghantam manusia dalam bentuk sifat was-was yang 17 tadi. Kejahatan itu ada di dalam dada manusia. Sumbernya adalah jin dan manusia. Bapak tahu manusia tadi di mana? Di dalam dada. Sifatnya berapa, Pak, jumlahnya? Ada, tersembunyi, terasa apa sifat itu? Terasa. Itulah disebut dengan jin itu, Pak. Jin itu yang 17 itu, Pak. Dia ada, dia tersembunyi, dia terasa. Itulah jin. Sifat iri, dengki, macam itu jin. Ini kan 17 tadi. Nah, selagi kita membenci orang, iri dengki pada orang, belum sampai ke mulut, Pak, itu masih jin namanya, Pak. Karena definisi jin itu dia ada, terasa, tersembunyi. Itu jin. Kalaulah keluar di mulut, Pak, Timbul manusia. bukan lagi jin, Pak. Iblis berbisik-bisik. Nah, ini harus kita paham nih. Berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Karena tidak pernah ngomong ke orangnya langsung. Apa Pak Charlie itu? Ini. Di belakang. Itu disebut dengan berbisik-bisik. Kalau dia ngomong ke Pak Charlie langsung, bukan berbisik-bisik, terang-terangan. Tapi dia ini berbisik-bisik. Iblis itu. Nah, seketika dia mengeksekusi iri dengkinya itu, sudah disebutkannya, Pak, ya. Kemudian dia wujudkan dalam bentuk pencelakaan. Katakanlah misalnya, Pak Charlie ini cak padek dengan macam-macam, bulan puasa cak puasa dan macam-macam. Ada caranya kita pasang paku mobilnya, biar dia dapat pacak sholat subuh ke takwa besok. Nah, malam-malam itu kita pasang paku, Pak, biar mobilnya kempes. Nah, mulailah kita ngintip dari jendela kan, kapalah Pak Charlie nak pakai mobilnya. Mulailah beliau memanaskan mobil. Naiklah dia ke istrinya, nak pergi ke masjid takwa. Baru nak berjalan, kempes. Apa kata kita? Alhamdulillah. Itu sudah setan itu, Pak. Itu yang setan. Jin itu adalah 17 sifat. Kalau sudah sampai dalam suara kata iblis, kalau sudah dieksekusi dilakukannya, itulah setan. Makanya setan itu bukan gaib, Pak. Yang katakan gaib itu orang yang tidak ngerti. Lah, dari mana Pak Bu tahu? Pernah ada Bapak dengar surat Yasin? Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Pernah Bapak dengar itu? Aku sudah jelaskan kepadamu hai anak Adam, jangan menyembah, jangan mengikuti, jangan ikuti kecek yang buruk-buruk dalam dadamu itu. Sesungguhnya bagi kamu setan itu nyata. Lah, kalau Allah ngomong nyata, kita katakan gaib. Allah yang benar itu kita. Yang benar Allah. Ternyata jin itu adalah sifat buruk kita. Iblis itu seketika kita berkata buruk, seketika kita melakukan buruk, itulah setan. Jadi bulan puasa itu kan kita membelenggu setan, bukan setan di kuburan, Pak. Itu. Bahkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada, Pak? Hai orang beriman, hai ruh, telah datang kepada kamu suatu perintah untuk kamu membelenggu. Untuk melaksanakan asaum, menahan, memenjarakan, membelenggu. Sebagaimana perilaku ini pernah dibuat orang dahulu. Ini kata Allah. Pertanyaannya, apa yang dibelenggu? Yang dibelenggu adalah setan, kata Rasulullah. Pertanyaan, siapa membelenggu setan? Kita katakan pula Allah yang membelenggu setan. Ya kan, Pak? Kalau Allah membelenggu setan, tidak mungkin ada maksiat bulan puasa. Ternyata bulan puasa maksiat menjadi-jadi. Kenapa? Kita tidak tahu mana itu jin, mana itu iblis, mana itu setan. Itu, Pak. Jadi kita tidak makan itu bukan puasa itu, Pak. Itu tanda kita puasa. Tanda kita saum. Tanda kita sedang membelenggu. Membelenggu apa? Membelenggu setan. Artinya benci-bencilah, marah-marahlah. Tapi jangan sampai berbisik-bisik. Itu sudah iblis. Apalagi bereksekusi, itu sudah setan. Jadi yang dibelenggu itu adalah rasa buruk dalam diri kita. Itu yang dibelenggu itu, Pak. Itu. Makanya orang-orang kalau tahu itu, tidak mau dia ngomong sembarangan, Pak. Apalagi melakukan perbuatan yang salah, tidak mau. Dia tahu, ini jin, ini iblis, ini setan. Inilah yang dibelenggu. Inilah yang diasaumi, yang dipenjarakan.
Ini tidak. Sahur laju. Tidak makan, tidak minum, tidak bertemu bini siang-siang. Tapi nyarut laju juga. Menipu laju juga, emosian laju juga. Puasa apa? Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tidak dia dapat kecuali lapar dan haus saja. Karena dia tidak ngerti puasa itu apa. Cuma sekedar menahan lapar Iya. dan haus. Puasa itu Pak Abu membelenggu setan. Pernah ketemu setan? Belum. Nah, batal puasanya. Batal puasanya. Karena tidak tahu setan, Pak. Tolong nak ya, keluar tangkap kambing. Kayak kambing itu dia tidak tahu. Dapat tidak kambing kira, Pak? Mestinya ditanya, kambing itu apa, Pak? Ikut tidak? Siap galau. Pas keluar bingung, kambing itu yang mana? Akhirnya tidak dapat. Sekali dapat, ayam, Pak. Nah ini Pak kambing. Oh bukan kambing, ini ayam. Jadi kambing itu coba, baru diceritakan ciri-cirinya. Oh itu kambing. Aceh itulah cerita kita malam ini. Mana itu iblis, mana itu jin, mana itu setan. Harus jelas, Pak. Jin, iblis, setan dihimpun, itulah sifat manusia yang mengacau kita untuk kembali kepada Allah tadi. Itulah persoalan kajian kita nih, Pak. Itulah yang ada di buku itu. Tapi belum selesai, baru pembukaan itu. Oke. Silakan bertanya. Ini saran Pak Arif tadi ini. Saya Pak Abu ya, Ya, Pak. bertanya langsung. Balik ke masalah anasir api, anasir angin, anasir ini. Saya mau nanya, jadi di dalam badan manusia itu ada dua pertanyaan saya nih Pak Abu. Masalah yang jin tadi. Ini yang masalah manusia, dan tadi yang kedua, pertanyaan kedua masalah jin. Masalah pertanyaan yang pertama, manusia ini terdiri dari berapa? 4. Maksud saya 4 ini, ada roh, ada manusia, ada jiwa, dan ada yang satu tersimpan dalam kalbu. Apa ini? Ini tolong minta penjelasan dari Pak Abu. Berapa di dalam satu tubuh ini ada berapa? Yang saya tahu dari itu tadi, roh, jiwa, manusia, dan yang tersimpan di dalam kolbu yang di sini tadi yang kata Pak Abu apa namanya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, masalah yang barusan tadi jin, iblis dan setan. Jin itu tersimpan di dalam, yang saya pahami tadi Pak Abu ngomong, jin itu tersimpan di dalam dada, ibaratnya tuh yang belum keluar, ibarat tuh masih tersembunyi, itu jin. Terus yang ibarat tuh yang sudah kita berbisik-bisik itu iblis. Terus yang kita melakukan ibarat tuh perbuatan jahat itu setan. Nah, pertanyaan saya, ini setan secara harfiah, iblis secara harfiah, jin secara yang ibarat tuh kajian ini, atau memang ibarat tuh di dunia yang lain tuh, maksud saya tuh yang ajaran gitu ini memang ada makhluk yang diciptakan sebagai jin gitu. Jadi saya ini yang sifat, ini yang jin memang jin yang diciptakan dari api ya bahasa yang gitu itu mau penjelasan tahu. Ya. Terima kasih Pak Charlie, pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Jadi dalam pelajaran kita ini lapisan diri kita itu cuma 3 Pak. Roh, jiwa, tubuh. Manusia itu Ya. Yang di dalam kalbu Ruh, jiwa, tubuh. Ruh ada dalam kalbu. Ya, ruh ada dalam kalbu. Jiwa ada dalam jantung. Sedangkan tubuh itu tempat nyimpan dua-duanya nih. Nah, ya. Nah, timbul pertanyaan, yang manusia yang mana Pak Abu? Jiwa itu. Jiwa itu yang manusia. Yang kita yang mana Pak Abu? Ya roh itu. Itu aja. Makanya kita temukan dalam kajian-kajian tasawuf yang lain, membingungkan Pak. Bisa 4 yang kata Pak cari tadi. Bahkan ada yang roh di bawah susu, macam-macam itu Pak. Itu akan membingungkan orang yang mempelajarinya. Kenapa? Karena ya tidak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sederhana. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Itu. At-Tagabun ayat 2. Ada kan? Yang pernah kita baca dulu. Nah, dialah yang At-Tagabun ayat 2. At-Tagabun. Dialah yang menciptakan kamu, di antara kamu adalah yang kafir dan ada yang mukmin. Yang kafir adalah jasad manusia, yang mukmin adalah roh.
Nah, wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'malun. Dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Pertanyaannya, siapakah yang beriman? Itulah roh tadi, ada dalam hati. Siapakah yang kafir itu? Dia adalah manusia atau jiwa, ada dalam jantung. Nah, jadi spesifiknya sederhana tapi jelas. Pertanyaan, manusia itu siapa gitu. Nah, baca surat 100 ya, Al-Adiyat ayat 6 kalau saya tidak salah. Ayat 6 dan 7. Surat nomor 100. Ketemu Al-Adiyat atau surat nomor 100. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhan itu kafir dan manusia itu menyaksikan kekafirannya. Nah, jadi dialah yang menjadikan batang tubuh yang satu, di dalamnya ada yang beriman, itulah roh, di dalamnya ada yang kafir. Siapa yang kafir? Kata Allah dan Rasul ya, bukan kata Pak Abu. Manusia namanya itu. Jadi manusia itu terdiri, yang di dalam ini terdiri ada ruh, jiwa, dan manusia tadi Pak ya? Tidak Pak. Manusia itu terbuat dari 4 anasir tadi. Ya. Angin, air, tanah, api. Ya, jadi yang sekarang di saya nih, saya nih terdiri dari ruh, jiwa. Ya. Di dalam tubuh manusia tadi. Ya. Pertanyaannya, manusia itu terbuat dari apa? Ini lain lagi. Terbuat dari 4 anasir, Pak. Pak Arsi. Iya. Nah, ada jadi 3 yang di dalam tubuh manusia ini ada 3. 2 saudara. Ada 2, Pak. Ada 2. 3 dengan badan. 3 2. Tapi kalau tidak digali lagi, manusia itu terjadi dari 4 anasir. Ya. Gitu Pak. Nah, jadi kenapa manusia dikatakan kafir, ingkar kepada Tuhan? Karena sifatnya yang 17 Pak. Yang kita sebut dengan dia ada, dia tersembunyi, dia terasa. Jin tadi Pak. Itu dia Pak. Nah kan? Nah, sekarang masuk pada pertanyaan yang kedua. Jadi, manusia itu ada 2 macam Pak. Ada manusia itu terbuat dari tanah fisiknya. Ada manusia yang terbuat dari api fisiknya. Nah, yang dari api fisik itu disebut jin juga, Pak. Bisa ditangkap tuh, Pak? Belum. Manusia. Pak Abu ngomong manusia. Ya. Itu bahasa mudah, biar kita mudah. Jadi manusia ini ada 2 macam. Ada yang terbuat dari tanah badannya. Ada yang terbuat api badannya. Tapi isi dalamnya mukmin juga, Pak. Kita tuh mukmin juga. Di dalam ini mukmin juga. Artinya manusia dari tanah itu di dalamnya ada mukmin. Manusia terbuat dari api itu di dalamnya ada juga mukmin, Pak. Nah, manusia dari tanah ada jiwa, Pak. Manusia dari api ada jiwa, Pak. Sama 4 anasir jiwanya itu. Sama 17 sifatnya itu. Jadi jin yang saya katakan tadi adalah jin korin. Bukan jin dalam artian komunitas. Nah, itu maksud saya. Ya. Saya tadi kan itu. Ya. Apakah ini jin yang sesungguhnya atau ini jin korin, ini jin yang komunitas jin yang memang diciptakan oleh Tuhan kan? Ya. Kalau ini jin bawaan bahasa kasarnya. Iya, bawaan. Jin bawa jin aja itu Pak kira-kira Pak. Atau manusia bawa jin gitu nah. Jadi inilah kadang-kadang yang sering mengacaukan pemikiran kalau tidak ada kejelasan. Contoh gini Pak, di balik alam kita ini ada yang gaib yang menakutkan Pak. Katakanlah hantu. Ini pelakunya 2 macam Pak. Pertama jin korin. Jin korin itu Pak artinya jiwa. Jiwa ini kan ditarik oleh malaikat maut Pak dari tubuh orang Pak. Dia tidak ke langit, dia tidak ke bumi, dia ngambang. Kalau orang baik, dia di masjid tinggalnya Pak. Di masjid, perpustakaan, di tempat yang bagus-bagus Pak. Kalau orang buruk Pak, dia di kuburan, di pohon-pohon besar, rumah-rumah buruk. Tapi dia tidak nganggu ini Pak. Yang buruk ini. Kenapa? Dia sudah merasakan akibat keburukannya selama ini. Dia tidak nganggu. Tapi ada lagi yang lain Pak. Jin juga Pak. Manusia dari api tadi. Yang saya istilahkan Pak ya. Manusia dari api. Sama dengan kita. Maka kalau Bapak buka surah Al-Jin, sebenarnya jin itu sama dengan kalian, kata Allah.
Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang nakal, ada yang baik. Nah, yang sering ngucak-ngucak kita itu, kuntilanak, pocong, itu bukan jin korin, Pak. Itu yang sebangsa dengan kita, tapi yang nakalnya, yang gaib, tapi yang nakalnya, Pak. Itu yang memang makhluk yang diciptakan. Iya. Api tadi yang memang makhluk. Iya. Ya karena gini, Pak. Kalau kuntilanak atau pakai baju merah, dia nempah baju di mana? Pertanyaannya, dia jawabnya, ada, kami nempah baju di situ. Ada di tempat. Bahwa jin itu, Pak, sama dengan kita, Pak. Nanti Bapak bisa tengok itu dalam Al-Quran, tapi saya lupa ayat berapa. Sampaikanlah kepada jin dan manusia, silakan mempersiapkan pasukan. Jadi jin itu punya pasukan, Pak. Tidak usah jauh-jauh, kita cerita Nyai Roro Kidul aja lah, Pak. Itu jin, Pak. Dia punya kerajaan, punya senjata, punya makanan, punya pakaian, punya anak, punya bini, dia hidup, dia mati, Pak. Jin itu kayak itu. Lalu siapa yang tidak pernah mati-mati? Itu raja jin, namanya iblis, tidak mati-mati, Pak. Nah, itu cerita itu. Jadi jin itu bisa mati juga, Pak Abu ya? Persis kayak gitu, Pak. Kalau Bapak merokok, jin merokok juga, Pak. Tapi si jin ini tidak bisa dilihat oleh manusia kan? Tidak bisa, karena ada etika. Tak salah-salah, salah-salah, Pak, dapat kayak orang yang ketajaman spiritualnya dalam, waktu dia kaget, astagfirullahaladzim. Nah, itu membakar, Pak. Risiko mereka itu. Astagfirullahaladzim, orang yang kapasitasnya tinggi itu akan membakar makhluk Tuhan yang terbuat dari api itu. Aku tidak mau menunjukkan diri. Nah, di zaman Nabi Sulaiman ini dirangkul, Pak. Manusia yang terbuat dari api tubuhnya itu dirangkul. Makanya pasukan Nabi Sulaiman itu ada dua kelompok. Ada manusia, ada jin. Nah, jin Nabi Sulaiman itu, Pak, bukan jin korin, beda. Tapi dalam jin itu ada jin korin, Pak. Ah, gitulah kira-kira gambaran itu, Pak. Makanya mereka disuruh nyelam, cari emas, tahan. Kenapa? Karena mereka ini sudah hidup sebelum zaman Adam, Pak. Makanya teknologi zaman Sulaiman itu sangat maju. Makanya orang kini merasa dirinya modern, kesiangan ngomong itu, terlambat. Modern ini sudah ada dari dulu. Zaman Nabi Sulaiman, contohnya kan. Zaman Nabi Sulaiman itu apa contohnya? Pertama kali yang namanya apa? Nah, dulu kan mulai kita ceritakan tuh, yang namanya UFO. Jadi ada cerita seperti ini. Kalau lantai marmer yang seperti air sungai atau air danau, di zaman sekarang belum ada, Pak. Tapi zaman Nabi Sulaiman sudah ada itu, Pak. Sewaktu Ratu Bilqis nak masuk kan ngangkat roh. Itu teknologi yang mana tuh? Teknologi bangsa jin, Pak. Sudah tuh UFO sekarang itu kan. Kita bangga dengan pesawat kita. Tengoklah tahun berapa kita menemukan pesawat. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada pesawat kayak piring. Makanya para jin itu diperintah oleh Sulaiman membuat piring sebesar-besar kolam. Piring apa? Sebesar kolam. Nah, kalau piring itu bisa ini, Pak. Ini benar piring makan. Kalau sebesar kolam, piring apa, Pak? Pesawat UFO. Kebenaran Nabi Muhammad ngomong, Sulaiman itu memiliki sejarah terbang. Dia kemana-mana pakai sejarah itu. Logikanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Waktu dia berjalan itu kan anginnya kencang, Pak. Terpelantinglah Sulaiman. Ternyata tidak itu. Dia punya pesawat terbang. Nah, itu. Sudah itu Sulaiman juga punya teknologi yang namanya transformasi. Kalau Pak Charlie dari Bengkulu ke Jakarta pakai pesawat, Pak, ya, 1 jam sekian menit lah ya. Tapi di zaman Nabi Sulaiman tidak, Pak, hitungan detik. Makanya ketika beliau berkata kepada teknokratnya, teknokrat jin dan teknokrat manusia, siapa di antara kalian berdua ini yang bisa mendatangkan tempat duduk atau singgasana Ratu Bilqis itu hari ini secepat mungkin? Berkatalah teknokrat jin, saya Baginda. Berapa lama? Baginda duduk kan, berdiri, duduk lagi, sampai. Cepat, Pak. Nah. Siapa lebih cepat lagi? Saya Baginda. Seberapa lama? Baginda buka mata sekarang itu ya, pejamkan. Sudah, buka, sampai. Coba. Terbukti. Jadi teknologi mereka waktu itu sudah oke. Jangankan yang model itu, Borobudur aja kebingungan orang sekarang buat cak mana itu buat.
Makanya ada keajaiban dunia itu, Pak. Nah, itu adalah kerja-kerja orang dulu. Jadi itu jawabannya Pak Celi ya. Pertama kali itu tadi jin yang pertama itu adalah jin korin ya. Setiap jin ada jin korinnya. Yang kedua memang ada bangsa jin. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Nah, jin dan manusia ini yang saya katakan manusia terbuat dari api tadi. Manusia gaib. Mungkin ada orang protes, wah Pak Abu tuh tidak beres tuh cara berpikirnya. Ada pula manusia terbuat dari api badannya. Selama ini kami tahunya jin. Jawabnya untuk mempermudah paham. Tapi jangan salah-salah. Jin itu badannya dari api, manusia terbuat dari tanah. Tapi isi dalamnya mukmin, sama dengan kita. Dalam dada Jibril, mukmin juga sama dengan kita. Nah, itu Pak. Penjelasan Nabi Sulaiman ini ada di surat Sabah ada. Sudah tuh di surat Semut ada banyak itu keterangan itu. Tapi nanti bisa dibuka-buka di rumah kan, ada itu. Oke, yang lain? Yang lain. Terkait cerita tadi yang tadi Pak Arif bilang kalau bisa Pak Abu tanya jawabnya di akhir. Oke, gitu kan. Makanya pasnya Pak Cali sampai tanya jawab. Pas ya. Aku nanyakan jin tadi kan jin ini ada jin yang masih jelas kami jin korin. Ada itu. Coba dibaca itu yang kalimat piring-piring itu. Indonesianya aja. mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat mihrab tempat beribadah, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Kami berfirman, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, Allah ini hebat. Rasul ini hebat. Sulaiman memerintah jin buat piring-piring sebesar kolam. Tapi di samping ayat ini katanya buat periuk-periuk di atas tungku. Tahu tidak kita maksudnya apa? Allah tuh selalu begitu. Selalu begitu maksudnya. Sehingga hakikat itu selalu disembunyikan itu. Ditutuplah dengan periuk-periuk di atas tungku. Jadi seakan-akan piring nian itu. Tapi logika kita mengatakan piring apa sebesar kolam? Siapa nak makan di piring sebesar kolam? Nah, ditutuplah oleh Allah nanti dengan periuk-periuk di atas tungku. Nah, itu gayanya Allah itu seperti itu. Ditutupnya, jadi tersembunyi di dalam terang. Iya, artinya yang diceritakan tuh piring terbang, tapi kok ada periuk. Supaya teralihkan hakikat ini kepada syariat. Disengaja oleh Allah, iya, supaya jangan membingungkan. Yang piring terbang itu hanya orang tertentu yang membicarakannya. Gitu. Sama dengan kita, waktu pertama kali ngaji, kalau saya katakan Bapak bukan manusia, tersinggung. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena kita belum tahu manusia itu yang mana. Semua orang mengatakan, kitalah manusia. Ternyata manusia itu bukan kita. Sama dengan sekarang itu. Dikatakan bahwa Allah itu Tuhan. Ya kan Pak? Iya Pak. Nah, seketika kita dengarkan kata Allah sendiri melalui Rasul via Nabi, apa kata Allah? Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Ilahuwa, kecuali dia itu yang Tuhan. Siapa? Al-Hayyul, yang hidup. Al-Qayyum, yang berdiri. Nah, kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan. Mereka bisa mendirikan Tuhan tadi. Nah, kalau Allah didirikan, Allah dihidupkan, berarti ada lagi di atas Allah. Maka saya katakan, kalau Allah itu Tuhan, berarti Allah itu sangat hina. Bayangkan apa yang terjadi. Wih, kalau Allah itu Tuhan, kata Pak Abu sangat hina. Lah iya. Allah sendiri mengatakan, ini ayatnya. Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Yang Tuhan siapa? Yang hidup. Yang Tuhan siapa? Yang berdiri.
Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan. Allah tidak berdiri tapi mendirikan. Mendirikan Tuhan. Pertanyaan Tuhan itu apa? Nah, jawabnya yang disembah. Sembah itu apa? Ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dicontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripadanya. Bagaimanakah mentaati perintah Allah sedangkan suaranya udah ada, katanya udah ada, ya? Perintahnya apa lagi? Ujung-ujungnya cari Rasul gitu, ya kan? Nah, karena di Rasul lah nyata suara, kata dan perbuatan Allah. Allah gaib, Rasul gaib juga. Dikasihlah badan, itulah Nabi. Di Nabi inilah terdengar suara Allah, terdengar kata Allah, kelihatan perbuatan Allah. Ternyata beliau ini yang disebut Lord atau Tuhan besar dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Nah itu. Bahasa Inggris Lord tadi kan kalau di tenaga kutip di India itu Lord kan tuan. Tuhan. Jadi itu yang kerja kita ini memang kerja berat, tapi itu dasar kita kuat. Nah. Silakan yang lain. Kita dulu Pak ya, Pak Bino. Ya, oke. Pak Abu, yang masalah sholat ini. Jadi kita hadapkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah lah kan. Ka'bah, terus kata Bapak posisikan di makam Ibrahim. Terus yang kita ingatnya ini, siapa nih? Rasul kah? Allah kah? Atau gimana? Jadi biar tidak bingung nih Pak. Oke. Nah, ibaratnya begini Pak. In kuntum tuhibunallah fatabi'uni. Kata Allah melalui Rasul. Kata Rasul melalui Nabi. Nah, kalau kamu sekalian mencintai Allah, ikut saya. Kan? Nah, saya sekarang tidak di dunia lagi, ada di Baitullah. Tentu timbul pertanyaan sahabat, kaum, cak mana caranya? Tidak mungkin kan? Nah, maka dimudahkanlah agama ini dengan Bakkah dijadikan Mekah, Baitullah dijadikan Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini ada makam Ibrahim. Nah, bawalah ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita ke tempat yang ditunjukkan tadi, Masjidil Haram. Ambillah sebagai makam Ibrahim kita sholat dan Ka'bah. Nah, itu hanya rute, Pak. Rute perjalanan kita menuju Baitullah hakikat. Waktu itu kita belum bertemu apa-apa. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Ka'bah, hukumnya sudah sama dengan berhadapan Baitullah hakikat. Hukumnya. Nah, jika rezeki itu mudah dan murah, maka kita akan melihat sosok. Sosok dalam artian itu, sosok Tuhan itu sendiri. Dan setiap kita tidak akan sama penglihatannya, pengalamannya. Makanya mahwal ihsan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Kalau engkau tidak dilihat oleh Dia, yakinlah bahwa engkau dilihat Dia di tempat itu. Engkau dilihat Dia di tempat itu. Sebatas itu, Pak. Sebatas itu, Pak. Jadi kalau kita lah bisa nengok Ka'bah saja lah berada di dalam Masjidil Haram, di makam Ibrahim, itu sudah cukup bagus. Walaupun Mekah, rute pertama Pak, Masjidil Haram, rute kedua Pak, makam Ibrahim, rute ketiga, Ka'bah, rute keempat. Sebenarnya ada satu rute lagi, masuklah ke dalam rumah. Itu rutenya. Apa yang terjadi? Kosong Pak. Di situ kita tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Siapa kita cari? Allah, Pak. Dapat? Tidak akan dapat. Rasul? Tidak akan dapat. Nabi? Tidak akan dapat kalau mati. Carilah al-ulama warasatul anbiya. Itu. Atau mujadid. Kata Allah dan Rasul jumlahnya cuma 15 orang. 15 orang. Setiap 100 tahun turun satu orang. Turun satu orang. Abad ke-15 tinggal satu, Pak. Sekarang diklaim oleh semua kelompok Islam. Kelompok ini mengatakan gurunya mujadid. Kelompok ini gurunya mujadid. Kelompok ini gurunya mujadid. Makanya ketemu di torikat, Pak. Orang torikat itu dia kalau dalam sholat dia ketemu gurunya.
Nah, dalam pelajaran kita ini kita iakan, kita benarkan seperti itu. Tapi bukan di dalam sholat. Sebelum. Sebagaimana dialami oleh Musa. Musa kan itu juga, Pak. Demikian dulu acara kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah semua kita akan diselamatkan. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang tadi itu belum. Sudah, Pak?